Lebanon merupakan salah satu negara Muslim yang memiliki tingkat kebebasan, freedom, yang lebih tinggi daripada negara-negara Arab yang lain. Di antaranya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan berekspresi, kebebasan pers, dan yang lainnya. Di samping itu, benar memang ada beberapa negara Arab yang memiliki tingkat kebebasan yang cukup tinggi, yaitu seperti Tunisia, Aljazair, Yordania, Uni Arab Emirat, dan Qatar. Namun begitu, Lebanon sejatinya dalam hal kebebasan masih berada satu tingkat di atas kelima negara-negara terakhir itu. Ada beberapa tradisi aneh di Lebanon. Demikian itu, pada setiap tahun selama waktu ini, pria dan wanita, anak laki-laki dan perempuan dari segala usia dan berbagai denominasi, penduduk lokal dan asing, berkumpul di jalan-jalan Mina Lama, Tripoli untuk festival Zambo. Zambo merupakan sebuah adat istiadat berasal dari Brasil, hanya ada di El Mina dekat Tripoli, Lebanon, yang terjadi tepat sebelum dimulainya Prapaskah Ortodoks, yang secara tradisional dirayakan pada hari Minggu terakhir sebelum Prapaskah dimulai. Dalam pelaksanaannya, selama festival ini, para pemuda berpartisipasi dengan mengecat tubuh mereka dengan warna hitam dan berbagai warna lainnya. Barangkali, mereka juga menghiasi diri mereka dengan bulu-bulu di kepala dan tangan mereka. Selain itu, mereka sambil berkeliaran di jalan, mereka mengekspresikan keinginan simbolis untuk terbebas dari belenggu dan meraih kebebasan. Pemaknaan dari tradisi Zambo, bahwa tindakan ini merupakan pawai puasa yang bertujuan untuk membebaskan orang-orang beriman dari keinginan dan dosa mereka. Kemudian dari abda itu, setelah menjelajahi jalan-jalan kota, para pemuda itu menceburkan diri ke laut untuk menghilangkan cat dari tubuh mereka. Pada beberapa tahun terakhir ini, tradisi Zambo tidak lagi hanya menjadi acara Kristen semata, karena acara ini menarik peserta dari seluruh kota dan spektrum agama. Festival terhitung unik ini, nampaknya telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun, dinikmati dari generasi ke generasi. Teruntuk masyarakat Mina dan Lebanon secara umum, Zambo lebih dari sekadar perayaan. Rupanya ini adalah tradisi berharga yang menyatukan masyarakat dan memamerkan kekayaan warisan budaya Lebanon. Sehubungan dengan energinya yang menular, dan berikut dengan semangatnya yang bersemangat, Zambo terus berjaya sebagai salah satu acara yang paling dinantikan tahun ini di Mina. Lain daripada itu, di Lebanon, pesta pernikahan disebut dengan Zafe, yang ditandai dengan musik yang gaduh, tarian perut, dan berteriak pada kedua mempelai. Menariknya, pesta akan berakhir di rumah pengantin wanita, di mana pasangan suami istri baru dihujani berkah dan kelopak bunga, sebelum para hadirin meninggalkan pesta. Ribuan kaum Syiah di Lebanon setiap tahunnya merayakan Hari Suci Asyura yang diadakan untuk memperingati hari kesyahidan Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Perayaan itu dilakukan dengan cara melukai diri sendiri. Bahwa ritual berdarah atau self-flagellation merupakan ekspresi penyesalan dan rasa bersalah, karena tidak menyelamatkan Husain saat pertempuran Karlaba pada 680 setelah Masehi. Memaknai peristiwa kematian Husain pada peristiwa tersebut, menandai perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah. Dilansir Al Jazeera, ritual ini diadakan pada hari ke-9 dan ke-10 bulan Muharram, melibatkan seluruh kalangan, pria, wanita, hingga anak-anak. Dengan mengenakan pakaian serba putih, para peserta mengikuti prosesi menggoreskan senjata tajam atau mencambuk tubuh sendiri hingga mereka berlumuran darah. Menurut berbagai sumber, ternyata, sebelum ritual melukai diri dimulai, para peserta berkumpul pada pukul 6 waktu setempat untuk mendengarkan pidato pengisi khotbah, Sayyid Hasan Nasrallah, yang menceritakan kisah Imam Husain dan penderitaan yang ia alami sebelum kematiannya. Selain itu, banyak organisasi, termasuk pemimpin Hizbullah Lebanon, Sayyid Hasan Nasrallah, mendorong warganya agar merayakan Asyura dengan mendonorkan darah ke bank darah, bukan menetesi darah di jalan-jalan. Kemudian daripada itu, tidak hanya itu,
Seorang sarjana Syiah terkenal, Ayatollah Fatlaullah, juga sempat mengecam tindakan tersebut. Benar memang, kalau hal tersebut lantaran perayaan Asyura dianggap membahayakan diri sendiri. Bahkan, para tokoh agama Lebanon menganggap ritual berdarah itu dapat menciptakan citra negatif tentang kaum Syiah. Menukil negara Islam satu ini, Lebanon adalah negara yang terdiri dari dua rangkaian pegunungan, Lebanon dan Ante-Lebanon, jalur pantai sempit, tempat semua kota besar berada, dan dataran subur, lembah Bekaa, yang terletak di antara dua rangkaian pegunungan dan menyediakan sebagian besar hasil pertanian lokal. Ibu kotanya, Beirut, dipilih karena lokasinya yang ideal di Laut Tengah dan berperan sebagai jantung industri perbankan, pariwisata, dan perdagangan Lebanon. Pelabuhan Beirut merupakan pelabuhan tersibuk dan terpenting di negara ini. Selain itu, bahasa yang digunakan meliputi bahasa Arab, Prancis, Inggris, dan Armenia. Ada banyak aksen di Lebanon. Aksen Beirut adalah yang paling lembut dan paling dihormati, sedangkan aksen pedesaan lebih kasar. Aksen merupakan indikator status sosial yang jauh lebih tinggi daripada di Amerika Serikat. Lebanon telah mengalami banyak invasi yang memperkenalkan budaya dan bahasa baru. Bangsa Kanaan, pemukim pertama yang diketahui di negara itu, berbicara dalam bahasa Semit. Pada era Helenistik, bahasa Yunani diperkenalkan dan digunakan bersama dengan bahasa Aram. Bahasa Latin kemudian menjadi umum, dan akhirnya invasi Arab pada abad ke-8 memperkenalkan dan memastikan hegemoni bahasa Arab. Saat ini, semua orang Lebanon berbicara bahasa Arab, sebagian besar dari mereka, terutama kelas atas dan menengah, berbicara bahasa Prancis. Baru-baru ini, bahasa Inggris menjadi semakin penting. Pohon cedar di tengah bendera Lebanon merupakan simbol sejarah selama 6.000 tahun. Pohon cedar merupakan ekspor utama Lebanon pada zaman dahulu. Lokasi pohon cedar di tengah bendera yang menyentuh garis merah atas dan bawah juga merupakan pengingat akan masalah Lebanon yang terus-menerus karena garis merah melambangkan darah yang ditumpahkan oleh orang Lebanon sepanjang sejarah mereka. Meskipun berbagai komunitas di Lebanon memiliki latar belakang etnis yang sama, fakta bahwa mereka beragama berbeda dan mereka mendefinisikan batas budaya dan geografis mereka melalui afiliasi agama selalu menjadi sumber perselisihan. Dalam banyak kesempatan, keberagaman agama telah mengalahkan rasa memiliki terhadap negara yang sama. Ketika Perang Saudara meletus pada pertengahan tahun 1970-an, semua perbedaan yang sebelumnya ditekan dan kesetiaan yang tidak selaras muncul dan mendominasi arena politik, memicu kebencian, dan menyediakan lahan yang mudah bagi kekuatan luar untuk mencampuri urusan negara.